Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Komarudin, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jawa Barat 7 meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dukungan dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan live streaming edukasi dan literasi Pindar atau pinjaman daring selama 25 jam secara non-stop. Selamat juga karena kegiatan ini ditargetkan memecahkan rekor pada Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Di balik pesatnya kemajuan pinjaman daring, industri ini masih dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tentu kita semua sering temui di kehidupan sehari-hari. Baik misalnya ketika kita melihat di tengah-tengah masyarakat secara langsung, ataupun ketika kita melihat di media, baik itu media sosial ataupun media konvensional. Persoalan pertama yaitu maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal yang merusak citra positif dari Pindar yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Sudah banyak yang menjadi korban dari aplikasi ilegal ini dan banyak sekali masyarakat yang akhirnya dipermalukan, bahkan sampai mengalami depresi hingga berujung kematian. Mirisnya sekitar 60% dari korban pinjol tersebut adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan menjadi korban dari teror pinjol. Persoalan lain berkaitan dengan etika penagihan dari debt collector, baik yang berasal dari platform resmi maupun yang ilegal, yang memang seringkali kita dapatkan menjadi keluhan utama dari masyarakat. Selama 6 bulan terakhir, OJK sudah mencatat lebih dari 3.800 aduan berkaitan dengan perilaku dari debt collector. Tentu hal ini patut menjadi perhatian bagi OJK dan industri fintech, supaya bisa menindaklanjuti setiap aduan dari masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan cara-cara penagihan dari debt collector. Kami di DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau seringkali disebut Undang-Undang P2SK. Yang diantaranya mengatur Pindar sebagai bagian dari inovasi teknologi sektor keuangan di bidang penghimpunan dan juga penyaluran dana. Sebelumnya, Pindar hanya diatur dalam POJK atau Peraturan Internal OJK saja. Sekarang tentu kita atur lebih kuat lagi dalam undang-undang. Bahkan melalui Undang-Undang P2SK, kami juga mengatur sanksi pidana untuk entitas ilegal, terutama pinjol ilegal. Sekarang, perusahaan-perusahaan Pindar yang beroperasi tanpa izin ini dapat dipidana dengan putusan hukuman penjara selama 5 sampai dengan 10 tahun dan dikenakan pidana denda dari mulai 1 miliar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah. Tujuannya tentu supaya memberikan efek jera kepada para pelaku yang selama ini menjerat dan lebih parah lagi menakut-nakuti masyarakat. Kemudian undang-undang ini juga mengatur kewajiban meningkatkan literasi dan edukasi keuangan bagi konsumen oleh seluruh pelaku usaha di sektor keuangan termasuk dari pelaku industri Pindar. Karena kegiatan hari ini memang saya apresiasi merupakan salah satu wujud aksi nyata dari industri Pindar dalam menjalankan mandat tersebut dan tentu tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat secara luas. Apalagi berbagai persoalan yang tadi sudah saya sebutkan, akar permasalahannya memang berasal dari minimnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Ini tercermin dari tingkat literasi keuangan kita yang baru mencapai 66%, sementara khusus di industri financial teknologi atau fintech, tingkat literasinya jauh lebih rendah, hanya sekitar 24,9%. Hal inilah yang menjadi urgensi dan bagaimana kita harus terus meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat dan resiko dari meminjam maupun berinvestasi pada aplikasi Pindar. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada AFPI, OJK, dan para narasumber, MURI, dan tentu seluruh masyarakat yang menonton video live streaming ini, yang tentu turut juga mensukseskan kegiatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mari kita jadikan literasi keuangan sebagai gerakan bersama agar masyarakat Indonesia bisa semakin berdaya dan tentu bangsa kita bisa semakin sejahtera. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.